Yang saya heran ada manusia Indonesia, ya kan? Kita memberi kebaikan, tapi dibalas dengan kedengkian. Ya, berjumpa lagi dengan Noven. Salam seger waras, tetap semangat dan jaga persatuan. Pak Prabowo dalam 2 kali debat Pilpres selalu diserang sama Pak Anies. Tapi dalam 2 kali kesempatan itu pula, Pak Prabowo selalu menunjukkan kalau dia pernah berjasa kepada mantan gubernur DKI itu. Puyeng lah, berbicara 2 capres ini loh, puyeng, tampil di debat. Urusannya tuh sering antar mereka dan sifatnya tuh sangat personal. Mbok yo wis, ya sudah lah. Lupakan saja Pak, yang sudah kelewat itu lupakan saja, nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Gegara serang-serangan itu pula, makian dasmu dan goblok jadi keluar dari mulut Pak Prabowo. Calon pemimpin negara kok yo enteng loh bicara kasar gitu ya. Kebiasaan memaki, jika keterusan berbahaya nggak kira-kira? Mbok biasakan bicara itu yang baik-baik saja. Nah, kembali ke soal pengkhianatan. Pak Prabowo merasa dia orang paling banyak dikhianati. Salah satunya merasa dikhianati Anies Baswedan. Memang sih, saat menang di Pilkada DKI 2017, itu salah satu partai pengusungnya ya Partai Gerindra. Saat itu Anies didampingi Pak Sandiaga Uno yang masih kader Gerindra. Sekarang sih Pak Sandi itu sudah pindah ke P3 kan. Nah, nampaknya serangan-serangan Anies ke dirinya dianggap sebagai upaya mengalahkan Prabowo Gibran. Ditambah selisih survei loh, elektabilitasnya itu selisihnya lumayan. Nah, kadang jasa yang sudah diberikan ke Anies ini diungkit-ungkit loh oleh Pak Prabowo. Malah di sebuah kesempatan menyebut hewan saja. Kalau dikasih makan pasti ingat tuannya. Tidak akan melupakan. Atau kayak bunyi sebuah pepatah ya. Air susu dibalas dengan air tuba. Nah itu pas itu kan. Apa bekas menantu Pak Soeharto itu lupa. Tidakkah Anies sudah menjalani kewajiban menjadi gubernur DKI selama 5 tahun? Dan meski hasil kerjanya di DKI ya nggak bagus-bagus amat. Namun selesai hingga batas waktu. Kan beda sama Pak Wakilnya Prabowo. Jadi wali kota sampai akhir jabatan saja belum. Udah pengen jabatannya yang lebih tinggi lagi. Terus juga nih, Pak Sandiaga Uno. Wakilnya Pak Anies saat gubernur belum genep 2 tahun loh. Maju sebagai calon presiden. Sebagai calon wakil presiden juga, sebagai cawapres Prabowo tuh di 2019. Bukankah berarti meninggalkan tanggung jawab Wagub sepertujuan Pak Prabowo? Kan Pak Prabowo setuju toh? Ayo coba. Mengapa waktu Pak Sandi mau nyawapres diizinkan juga? Nih, saat awal pencalonan presiden atau ketika Cak Imin jadi cawapres, Anies juga disebut Prabowo adalah orang yang paling sering dikhianati. Coba kita pikir baik-baik. Benarkah? Semua yang disampaikan Pak Prabowo, banyak orang yang mengkhianatinya. Bila kita mau jujur, bukankah sejarah Ketua Umum Gerindra itu sendiri banyak melakukan pengkhianatan? Ada banyak catatannya loh. Di zaman serba digital begini nih, mau ditutupi bagaimanapun, rekam jejaknya seseorang mudah kita lacak dengan internet. Apakah mantan petinggi TNI ini benar-benar tidak pernah berbuat khianat? Memangnya dia orang yang setia? Coba kita buka ya. Prabowo itu sebagian besar hidupnya dijalani di militer dan di partai politik. Di militer nih, masuk TNI itu sejak tahun 1974. Beliau berhenti 1998 atau kurang lebih sekitar 24 tahun. Purnanya sebagai TNI berjalan mulus seperti layaknya prajurit lain atau tidak?
Tidak kan? Saat Panglima TNI dijabat Wiranto, Letnan Jenderal Prabowo Subianto menjabat Pangkostrat, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat nih. Harus bertanggung jawab atas tindakan anak buahnya di tim Mawar yang sudah terbukti melakukan penculikan pada para aktivis. Tidakkah dicopotnya jabatan dan diberhentikan dari militer secara tidak hormat? Bukti Prabowo telah mengkhianati sumpah prajurit. Seorang prajurit mesti setia menjaga sumpahnya. Meski masa tugasnya telah usai, apalagi saat itu bintang 3 sudah tersemat di pundaknya. Idealnya rasa tanggung jawab justru malah makin besar. Itu karir kemiliterannya. Lantas nih dalam kehidupan pribadinya. Usai Orde Baru runtuh dan juga setelah dipecat dari TNI tahun 1998 ini. Pak Prabowo meninggalkan keluarganya ke Jordania. Padahal Bu Titi Soeharto sedang membutuhkan suami yang membersamai. Usai ayahnya dijatuhkan, Mas Didit anaknya saat itu baru usia 14 tahun. Usia di mana dia membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Tapi apa Pak Prabowo ingat semua jasa Soeharto yang membuat karir militernya berjalan mulus dan meraih 3 bintang di usia yang sangat lumayan muda. Nah, semuanya tidak penting. Dan kaburnya ke Jordania membuktikan ada ketakutan yang luar biasa besar pada keluarga korban penculikan. Yang sampai saat ini loh, entah di mana jasadnya. Juga takut kepada mahasiswa, pada partai politik, entah kepada siapa lagi. Tidakkah dengan cara kabur membuktikan ada pengkhianatan pada janji pernikahan? Lupa jasa mertua yang melindungi bahkan membuatnya melesat kepada jadi jenderal, menantu, ayah dan suami model apa yang beginian? Kabur tanpa kabar. Dan bagi yang belum tahu, Pak Prabowo hampir kehilangan status kewarganegaraan akibat tidak berani pulang ke Indonesia. Makanya, dengan dasar perintah Bu Megawati yang waktu itu masih menjadi presiden, Pak Prabowo itu kembali ke tanah air dan dilindungi. Padahal PDIP yang saat itu masih bernama PDI sudah jadi korban Orde Baru, termasuk beberapa aktivis PDI jadi korban kekerasan TNI. Makanya mau sampai kapanpun Pak Prabowo ini tetap hormat bersama dengan Bu Mega ini. Tetap hormat nih. Dan walau berulang kali nih Pak Prabowo nyapres berhadapan dengan capres PDIP, Bu Mega tidak pernah bicara pengkhianatan. Termasuk sekarang ini loh. Walaupun Pak Jokowi mendukung Prabowo dan Gibran jadi cawapres, kita belum pernah mendengar tudingan bapak dan anak para pengkhianat PDI. Belum pernah itu. Bu Mega sesungguhnya itu merupakan negarawan. Enggak mudah baper kok. Yang sudah pergi dan berlalu biarkan saja. Sekarang ini justru fokus memenangkan capres PDIP sendiri. Tidak mengurus capres lain. Sudah? Itu sajakah catatan pengkhianatan Prabowo? Belum. Masih ada lagi nih. Dalam Pilpres 2014 dan 2019. Kita tahu Prabowo didukung oleh kelompok intoleran seperti FPI, HTI, GNPF, PA212, dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok itu loh tidak menyukai Jokowi. Bukannya menjaga jarak Pak Prabowo ini dengan Pak Sandi, malah bersedia menjadi menterinya Jokowi. Dan pesan kelompok-kelompok itu disampaikan sama Anies dalam debat yang pertama. Masih ingat kan? Yang menyebut kalau Pak Prabowo itu tidak betah atau tidak tahan menjadi oposisi. Nah, tidakkah pernyataan itu menunjukkan Menhan sebagai pihak yang juga melakukan pengkhianatan pada orang-orang yang setia? Jadi, tudingan bila ada pihak-pihak yang mengkhianati Prabowo, lalu dia diem saja, ya karena emang terbiasa mengkhianati. Jadi paham kan? Lagian ini, bentuk pengkhianatan Prabowo yang sudah diurai tadi, jenisnya malah kelas berat, dan yang dikhianati itu sangat tersakiti.
nggak usah bicara pengkhianatan. Toh selama ini tindakan pengkhianatan Prabowo justru lebih berbahaya, menimbulkan luka yang sangat luar biasa. Demikian opini Umpen kali ini. Salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan.